Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang turut hadir di acara book club ya. Hari ini saya akan membahas mengenai history of World Cup ya. Namun sebelum itu eh, ada baiknya kita bermain game terlebih dahulu. Linknya sudah saya share di chat ya. Bisa dibuka? Apakah sudah bisa dibuka? Sudah bisa. Oke, baik. Eh, sudah mulai bisa dikerjakan ya atau dimainkan. Baru 2 orang ini yang masuk. Oke, Kak Fendi Gunawan sama Kak Jessica belum masuk ya sorry, untuk Kak Yohan Caroline belum masuk untuk permainannya. Untuk linknya ada di chat yang sudah saya sharekan. Apakah Kak Yohan Caroline bisa mengakses linknya?
Oke, karena tidak ada respon, langsung saja kita mulai untuk gamenya. Untuk sementara Kak Fendi berada di peringkat pertama dengan mengumpulkan 5.840 poin. Di peringkat kedua disusul oleh Kak Budi dengan mengumpulkan 5.050 poin. Dan di peringkat ketiga ada Kak Jessica dengan mengumpulkan 1.400. Oh, sekarang meningkat 2.030 poin.
Oke, Kak Feni sudah selesai mengumpulkan 8.830 poin. Untuk sementara berada di posisi pertama. Dan disusul oleh Kak Budi dengan 7.740 poin, berada di peringkat yang ketiga. Dan Kak Jessica mengumpulkan 5.250 poin. Untuk sementara berada di peringkat ketiga. Oke, Budi sekarang berada di peringkat pertama dengan koleksi 9.000 poin, disusul oleh Kak Feni mengumpulkan 8.830 poin. Berikutnya ada C. Jessica dengan mengumpulkan 5.850 poin. Masih tersisa satu pertanyaan untuk C. Jessica. Selamat untuk Kak Budi Darmawan. Oke, selesai. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada soal yang sulit? Ada soal yang sulit untuk dikerjakan dari 15 pertanyaan yang tersedia. Halo? Ada beberapa. Oh, ada beberapa ya. Oke, Anda akan menemukan jawabannya ya pada sesi hari ini. Tentunya saya akan membahas bagaimana sih sejarah Piala Dunia dari masa ke masa. Mengapa saya membahas mengenai sejarah Piala Dunia? Karena pada bulan November nanti hingga Desember, tepatnya pada tanggal 18 November hingga 21 Desember 2022, kita akan menyaksikan bersama-sama ya Piala Dunia Qatar 2022. Dan penting rasanya untuk kita mengetahui sedikit mengenai sejarah Piala Dunia. Nadia, apakah slide saya sudah terlihat di layar kaca? Sudah. Oke, let me begin. Ya, jadi sejarah terbentuknya Piala Dunia itu bagaimana sih? Nah, munculnya Piala Dunia itu pertama kali, ide Piala Dunia, menciptakan Piala Dunia, itu pertama kali tahun 1920. Ya. Kemudian agak menjadi sebuah keterangan ya, Piala Dunia ini terang karena sepak bola sudah mulai dimainkan pada tahun 1924 di Prancis ya. Kemudian pada tahun 1928 negara-negara ini ingin menciptakan atau ingin FIFA menciptakan sebuah turnamen independen yang bisa diikuti oleh seluruh negara di seluruh kawasan, termasuk di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 1930, nah pada saat Olimpiade Amsterdam, banyak tim yang walk out, yang memaksa mundur dari dari Olimpiade Amsterdam apabila FIFA tidak segera menciptakan turnamen independen tersebut. Nah, baru pada 28 atau 18 Mei 1929 FIFA menunjuk Uruguay
sebagai tuan rumah Piala Dunia. Karena dibarengi oleh beberapa alasan. Yang pertama, ketika tahun 1930 itu Uruguay berhasil menjadi juara atau meraih emas di Olimpiade Amsterdam setelah mengalahkan Switzerland ketika itu. Alasan keduanya adalah pada tahun 1930 itu Uruguay merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Nah, ini sebelum sejarah kita bahas dulu fakta-fakta unik dan isu seputar Piala Dunia. Yang pertama, belum ada negara yang berhasil back to back ya menjadi juara Piala Dunia selain Brasil dan Brasil dan Italia. Jadi back to back itu seperti apa? Back to back itu misalkan tahun 30 Uruguay juara. Nah, tahun 34 Uruguay juara. Seperti itu. Jadi back to back. Nah, yang bisa melakukannya hanya Italia di tahun 34 dan 38 serta Brasil di tahun 58 dan tahun 62. Kemudian negara yang berhasil menjadi juara di turnamen sebelumnya hampir tidak pernah lolos ke babak berikutnya pada pagelaran Piala Dunia berikutnya. Seperti contoh, kita ambil contoh di tahun 2006. Ketika itu Italia juara ya melalui babak adu penalti berhadapan dengan Perancis. Namun di tahun 2010 Italia hanya menjadi juru kunci di grupnya dan tidak berhasil lolos ke babak berikutnya. Ada contoh lagi di tahun 2010 ya. 2010 Spanyol juara. Ya, Spanyol juara mengalahkan Belanda dengan skor 1-0 ketika itu. Namun di tahun 2014 mereka hanya sampai ke babak penyisihan ya. Mereka menempati ranking ketiga di grup B bersama Belanda, Chile dan Australia. Ada kasus lagi di tahun 2014 ya. Di tahun 2014 Jerman menjadi juara dan di tahun 2018 mereka jadi juru kunci kalau saya tidak salah. Jadi juru kunci di grup F bersama Swedia, Meksiko dan Korea Selatan. Jadi ini cukup relevan ya. Poin yang kedua ini cukup bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian FIFA merencanakan akan menggelar Piala Dunia setiap 2 tahun sekali. Ini disampaikan oleh juru bicara FIFA yang juga merupakan mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger. Dia mengatakan bahwa FIFA berencana untuk menggelar Piala Dunia bukan 4 tahun sekali, namun akan menjadikan Piala Dunia menjadi 2 tahun sekali. Dan penambahan kontestan menjadi 48 negara. Ini dicanangkan kalau saya tidak salah di tahun 2026. Oke, inilah daftar penyelenggara Piala Dunia ya. Kita lewati saja. Ini hanya untuk pengetahuan. Dan dari tabel berikut ya, berikut ini yang menarik adalah Brasil sudah 5 kali menjadi juara, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar juaranya, disusul oleh Uruguay, Prancis, Argentina dengan 2 gelarnya, dan Inggris serta Spanyol dengan 1 gelarnya. Nah, kita mulai dari Piala Dunia 1930 yang berlangsung di Uruguay. Jadi pada dasarnya Piala Dunia Uruguay ini menjadi Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh FIFA atas ide dari tokoh yang bernama Jules Rimet. Ya, Jules Rimet ini adalah
tokoh berkebangsaan Prancis yang menggagas digelarnya turnamen Piala Dunia. Jadi itu dia. Nah, Piala Dunia tahun 1930 ini hanya diikuti oleh 13 negara karena adanya krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Eropa ini membuat negara Eropa itu mundur karena mereka tidak bisa membiayai biaya penerbangan yang sangat mahal. Kemudian stadion yang digunakan yaitu Centenario itu rampung hanya dalam waktu 8 bulan. Dan Uruguay ya berhasil mengalahkan Argentina di partai final ketika itu dengan skor 4-2. Oke, kita lanjut ke Piala Dunia tahun 1934 yang berlangsung di Italia. Nah, Piala Dunia ini ya diikuti oleh 16 negara ya, dan Bolivia serta Paraguay itu mereka batal bergabung ya. Dan dimainkan di 8 negara atau di 8 kota maksud saya. Ya, Piala Dunia tahun ini itu sedikit berbau politik ya, karena menjadi ajang pamer kekuatan fasis Benito Mussolini. Inilah sebabnya orang menyebutnya Piala Dunia tahun ini sedikit berbau politik, karena pada dasarnya pelatih saat itu pelatih Italia ya itu dipaksa oleh semacam pemimpin untuk Italia ini bisa juara. Italia ini bisa menjadi juara di 1934. Akhirnya berbagai cara dilakukan untuk bisa membuat Italia ini jadi juara. Yaitu dengan cara memanggil 3 pemain yang berasal dari Argentina untuk bisa membuat Italia jadi juara. Kemudian Brasil dan Argentina hanya sebagai penghangat turnamen, karena pada dasarnya Brasil dan Argentina sama-sama gugur di babak awal ya. Dan Italia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Cekoslovakia dengan skor 2-1 ketika di tahun 34. Lanjut di Piala Dunia tahun 38 di Perancis, ya ini menjadi keputusan kontroversi FIFA untuk menunjuk Perancis sebagai tuan rumah, karena pada dasarnya Piala Dunia 38 itu merupakan jatahnya untuk Amerika Latin ya, dan FIFA menunjuk Perancis sebagai tuan rumah hanyalah karena ingin memberikan penghormatan, ingin memberikan penghargaan kepada penemu Piala Dunia yaitu Jules Rimet. Itulah sebabnya mengapa kok trofi Piala Dunia pada saat itu ya, pada saat tahun 30 sampai beberapa tahun kemudian diberi nama trofi Jules Rimet. Oke, kemudian situasi politik yang terjadi tidak memungkinkan beberapa negara ikut berpartisipasi ya. Peristiwa Anschluss yang memaksa Austria mengundurkan diri. Jadi Anschluss itu peristiwa Austria itu menjadi bagian dari negara Jerman ya. Dan tiket yang didapatkan oleh Austria itu pada dasarnya diberikan untuk Inggris, timnas Inggris. Namun
karena Inggris tidak berkenan, tidak mau berpartisipasi dalam Piala Dunia tahun 38, maka FIFA mengundang Hindia Belanda atau yang kita kenal dengan Indonesia. Jadi Indonesia sebetulnya pernah masuk Piala Dunia tahun 1938. Namun sayang mereka kalah langsung ya dengan skor 6-0 kalau saya tidak salah di babak awal. Jadi ya hanya sebagai pemanis saja, pelengkap peserta Piala Dunia. Pertandingan sengit ya antara Brasil dan Polandia yang berkesudahan dengan skor akhir adalah 6-5 untuk kemenangan Brasil, dan Italia berhasil mengalahkan Hungari dengan skor 4-2 di final ya. Ini kedikdayaan Hungari jatuh ke tangan Italia. Mereka kalah dengan skor 4-2. Dan tahun 1939 telah terjadi Perang Dunia II yang menyebabkan Piala Dunia tahun 1942 dan 1946 ditiadakan. Oke, langsung kita meluncur ke Piala Dunia 1950. Nah, pada tahun 1946 ya, ketika Piala Dunia tidak dihelat, tidak diselenggarakan, FIFA itu mengadakan rapat membahas mengenai siapakah tuan rumah Piala Dunia selanjutnya. Ya, mereka memikirkan siapakah tuan rumah Piala Dunia selanjutnya. Dan tercetuslah nama Brasil karena Brasil disinyalir tidak akan terkendala, tidak akan mengalami masalah dengan perang dunia ya. Jadi Brasil tidak akan terpengaruh dengan perang dunia. Maka FIFA memilih Brasil sebagai tuan rumahnya ketika itu. Dan Argentina memang sempat masuk menjadi kandidatnya, namun karena adanya masalah yang membuat para pemain Argentina, di mana para pemainnya kabur dari ke Kolombia dan Meksiko untuk mendapatkan gaji yang lebih layak ya. Nah, karena alasan politik membuat negara kawasan Eropa Timur memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan kisah tragis juga harus dialami oleh timnas Italia karena 8 pemainnya mengalami kecelakaan pesawat. Dan untuk pertama kalinya Inggris akhirnya ikut berpartisipasi memeriahkan Piala Dunia 1950. Dan sayangnya Brasil sebagai tuan rumah harus menyerah kalah 2-1 berhadapan dengan Uruguay di partai final. Kemudian kita masuk ke Piala Dunia berikutnya. Ini Piala Dunia 1954 di Swiss ya. Terdapat 45 tim yang berpartisipasi dalam babak kualifikasi. Namun 10 timnya itu mundur ya. 10 tim dan ada 16 tim yang lolos ke babak kualifikasi. Sistem gugur sudah mulai dicanangkan, digunakan untuk Piala Dunia Swiss ini. Dan salah satu tim yang fenomenal adalah Hungari ya, berhasil menjadi juara Olimpik di Helsinki tahun 1952. Selain itu mereka berhasil melaju ke partai final Piala Dunia dengan mencatatkan 23 kemenangan, 4 kali
hasil imbang dan tanpa kekalahan. Sayangnya kesuperioran Hungari harus kandas di tangan Jerman Barat di partai final. Next, kita melaju lagi ke Piala Dunia berikutnya di tahun 58. Ya, beberapa tim kuat kembali absen pada Piala Dunia kali ini, ya. Seperti Hungari yang ditinggal oleh beberapa pemainnya ke negara lain, dan itu masih ada kisah tragis juga yang dialami oleh Inggris, di mana 3 pemain dari Manchester United, ya, tewas setelah kecelakaan pesawat di Munchen, ya. Kita mengenal tragedi Munchen ketika itu, ya. Dan munculnya Uni Soviet atau Rusia, ya, yang menjadi juara di Olimpik Melbourne tahun 56, yang pada akhirnya mengantar mereka tampil di Piala Dunia 58. Kemudian Wales mendapat tiket lolos Piala Dunia dengan cara yang cukup unik, yaitu harus menghadapi Israel. Israel diminta bertanding berhadapan dengan negara yang berada di posisi runner up, karena Israel pada dasarnya ketika itu mereka bisa dikatakan lolos tanpa harus bertanding, dan FIFA tidak merestui, tidak menginginkan hal itu terjadi. Maka Israel diminta untuk bertanding berhadapan dengan Wales. Bagus untuk Wales karena mereka berhasil mengalahkan Israel dengan skor 2-0 di playoff ketika itu. Dan krisis pemain yang dihadapi Swedia, akhirnya mereka memutuskan merekrut pemain profesional untuk bermain di timnas Swedia. Selain itu, persiapan timnas Swedia juga terganggu karena salah satu pilar mereka, yaitu Frank Gustafsson, ya, baru bergabung 3 hari sebelum laga pembuka. Lanjut kita ke Piala Dunia 62. Ya, Piala Dunia 62 di Chile. Chile berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1962 dan mengalahkan Argentina yang sangat berambisi menjadi tuan rumah Piala Dunia. Namun ironisnya 2 tahun sebelum Piala Dunia ini berlangsung, sebetulnya ada sebuah gempa yang sangat besar, ya, gempa bumi yang sangat besar di Chile, dan 16 tim terbaik melaju ke putaran final menggunakan sistem penyisian grup, dan 2 tim terbaik berhak melaju ke babak berikutnya. Kemudian Inggris berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 62 bersama tim Eropa lainnya seperti Cekoslovakia, Swiss, Uni Soviet atau Rusia, Jerman Barat, dan Italia. Perancis tidak hadir dalam laga berhadapan dengan Bulgaria karena banyak pemain yang cedera dan tidak adanya wakil dari Asia dan Afrika. Maroko dan Korea Selatan kandas di playoff menghadapi Spanyol dan Yugoslavia. Maksud saya, dan berhasil menang 3-1 di final ketika berhadapan dengan Cekoslovakia. Oke, kita lanjut ke Piala Dunia 66, ya, yang berlangsung di Inggris. Nah, Inggris yang diakui sebagai penemu permainan sepak bola akhirnya mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 1966.
Namun sayangnya penunjukan Inggris ini diwarnai oleh hilangnya trofi Piala Dunia yang bernama Jules Rimet ya, dan akhirnya berhasil ditemukan oleh seekor anjing ya yang bernama Peaches, dan pemiliknya diberi hadiah sebesar 5.000 pound sterling. Ini hadiahnya lebih besar daripada bonus pemain Inggris yang pada saat itu menjadi juara di Piala Dunia 66. Korea Utara berhasil lolos ke putaran final setelah mengalahkan Austria ya, dan telah menyiapkan tim nasional selama 4 tahun. Luar biasa. Jadi mereka prepare timnasnya itu sudah sangat matang sebetulnya. Dan Cekoslovakia dan Yugoslavia gagal melaju ke putaran final. Dari Amerika Selatan, 4 tim tangguh berhasil melaju ke final, seperti ke putaran final ya, seperti Brasil, Argentina, Chili, dan Kolombia. Kemudian Meksiko tampil untuk mewakili Amerika Utara dan Amerika Tengah, dan Inggris berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jerman Barat dengan skor 4-2. Kita next ke Piala Dunia 1970. Nah, Piala Dunia 1970 itu berlangsung di Meksiko. Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia ini begitu menarik karena dihelat untuk pertama kalinya di negara kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. 16 tim tampil dan dibagi menjadi 4 grup ya, di mana setiap grupnya akan terisi 4 tim dan 2 terbaik akan melaju ke babak 8 besar. Setelah pertandingan antara Honduras berhadapan dengan El Salvador ya, terlibat sebuah pertempuran yang menyebabkan 200 nyawa itu melayang atau meninggal, dan Brasil sempat mengalami masalah internal di mana pelatih mereka saat itu Saldanha dinilai terlalu radikal ya, dirinya mengganti pemain belakang dan juga kiper. Alhasil mereka juga kalah dalam laga uji coba berhadapan dengan Argentina. Selain itu, Saldanha juga mencopot Pele dari skuad Brasil. Keputusan tersebut membuat Ketua Federasi Brasil geram dan mencopot Saldanha sebagai pelatih dan menggantikannya dengan Mario Zagallo, merupakan reporter untuk Brasil. Inggris juga mengalami insiden karena salah satu pemainnya ya itu diduga mencuri emas di sebuah toko, yaitu bernama Bobby Moore. Maroko tampil di putaran final setelah melalui babak eliminasi atau playoff, dan Brasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan timnas Italia di laga puncak dengan skor 4-1. Itu sekilas untuk Piala Dunia 1970 di Meksiko. Lanjut di Piala Dunia 1974 tentu Jerman Barat akhirnya mendapat kesempatan ya menjadi tuan rumah. Padahal sebelumnya telah terjadi tragedi Munich yang menewaskan 11 pemain Israel dan adanya gerakan September Hitam ya. Trofi Jules Rimet hilang, namun FIFA sudah menyiapkan trofi baru yang bernama trofi Piala Dunia. Kemudian berhasil kehilangan yang dicari, namun FIFA sudah menyiapkan itu tadi.
Dan Swedia berhasil lolos ke putaran final setelah mengalahkan Austria dalam laga playoff. Sementara itu, sial bagi The Three Lions atau Inggris, mereka hanya mampu meraih hasil imbang kala berjumpa dengan Polandia di Wembley Stadium yang membuat mereka gagal lolos ke putaran final. Sementara bagi Polandia, hasil imbang ini sudah cukup bagi mereka untuk bisa lolos ke putaran final, tampil di Jerman. Haiti menghentikan Meksiko dan tampil di putaran final Piala Dunia 1974 di Jerman. Kemudian Zaire berhasil mewakili Afrika pada turnamen kali ini, ya, turnamen Piala Dunia 1974. Sementara untuk tiket zona Asia dan Oceania diambil oleh Australia yang berada di puncak klasemen. Pada perhelatan ini, Jerman Barat berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Belanda dengan skor 2-1. Itulah mengapa kok perang ya, bukan perang sih, permusuhan antara Belanda dengan Jerman itu sangat kental sekali. Lanjut ke Piala Dunia 1978. Argentina akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah pertama kalinya. Padahal pada saat itu di Argentina sedang terjadi konflik di mana telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jorge Videla yang sukses menggulingkan pemerintahan Isabel Perón. Berkat konflik tersebut, 5.000 jiwa menjadi korban. Dan pada saat turnamen itu akan digelar, Argentina masih dalam keadaan belum aman. Hal ini terbukti dengan penculikan ketua kepanitiaan kejuaraan bernama Jenderal Omar Aktis, namun akhirnya dibebaskan dan pemimpin gerilyawan itu memastikan tidak ada perang ya selama Piala Dunia tahun 1978 ini dihelat atau diselenggarakan. Kemudian Inggris, Uni Soviet, Uruguay, dan Cekoslovakia tidak lolos ke putaran final, dan Tunisia berhasil maju ke putaran final pasca menyingkirkan Mesir dengan skor 4-1, dan Meksiko lagi-lagi keluar sebagai wakil dari Amerika Utara dan Tengah. Sementara zona Asia dan diisi oleh Iran yang lolos berkat 6 kali kemenangan ditambah 2 kali hasil imbang menghadapi Korea Selatan. Dan pada perhelatan kali ini Argentina berhasil menjadi juara dengan mengalahkan Belanda 3-1 di final. Jadi Belanda ini sebetulnya sudah 3 kali ya jadi finalis, namun tanpa mahkota, tanpa gelar juara. Yaitu tadi yang pertama ketika berhadapan dengan Jerman Barat, mereka kalah 2-1. Kemudian ketika berhadapan dengan Argentina, ya, mereka atau Belanda kalah dengan 3-1. Dan nanti saya akan membahas tentang Piala Dunia tahun 2010, di mana ketika itu Belanda juga kalah berhadapan dengan Spanyol dengan skor 1-0. Next, kita ke Piala Dunia 82 yang berlangsung di Spanyol. Terjadinya perang di Falkland antara Inggris dan Argentina tepat 2 bulan sebelum turnamen dimulai. Beruntungnya sikap kedua negara yang saling berkompromi ya, saling
ya istilahnya memaafkan gitu ya, membuat mereka tetap tampil pada Piala Dunia kali ini. Meskipun dua-duanya sama-sama terhenti di babak pertama atau di babak kedua, maksud saya. Untuk Piala Dunia Spanyol ini diikuti oleh 24 kontestan. Belanda tidak lolos putaran final. Eropa sendiri diwakili 14 negara seperti Hungari, Prancis, Jerman Barat, Italia, Polandia, Skotlandia, Uni Soviet, Inggris, Austria, Irlandia Utara, Spanyol, Belgia, Yugoslavia, dan Cekoslovakia. Honduras dan El Salvador mewakili zona CONCACAF, dan Uruguay tidak tampil di putaran final Piala Dunia 1986. Dan Italia menjadi kampiun ketika itu pada mengandaskan Jerman Barat dengan skor 3-1. Next kita ada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Oke, Meksiko kembali menjadi tuan rumah ya, karena pengunduran diri Kolombia karena akibat dari krisis finansial atau krisis ekonomi. Kemudian Inggris tak ternodai di babak kualifikasi dan bahkan sempat mencatat kemenangan besar dengan skor 8-0 ketika berhadapan dengan Turki. Dan Skotlandia yang berada di posisi runner up harus bertanding melalui babak playoff menghadapi Australia. Mereka menang 2-0 dan akhirnya mereka lolos ke babak putaran final untuk Piala Dunia Meksiko 86. Kemudian Uruguay, Brasil, Argentina berhasil lolos secara otomatis karena mereka menjadi juara grup di masing-masing. Sementara Paraguay harus melalui babak playoff dan menghadapi Chile ketika itu. Zona Afrika meloloskan Maroko dan Aljazair, dan Irak yang berhasil lolos berkat kemenangan dan sekali imbang. Dan Korea Selatan juga berhasil maju ke putaran final setelah mengandaskan Jepang. Nah ini ada sedikit perubahan format di mana di babak 16 besar dua tim terbaik berhak melaju ke babak 16 besar dengan 4 tim peringkat ketiga terbaik ya. Pada perhelatan ini Argentina sukses mempecundangi Jerman Barat dengan skor tipis 3-2 ketika itu. Lanjut kita ke Piala Dunia 1990. Nah, Piala Dunia 1990 ini FIFA menunjuk Italia menjadi tuan rumah Piala Dunia karena Uni Soviet memboikot Olimpiade Los Angeles yang berlangsung pada tahun 1984. Belanda yang pada saat itu diperkuat oleh pemain-pemain hebat, trio dari AC Milan ya, Marco van Basten, Ruud Gullit, nyatanya tidak berkutik. Mereka hanya mampu untuk melangkah hingga babak 16 besar sebelum kalah berhadapan dengan Jerman Barat. Dan ada kejadian unik pada saat laga kualifikasi Brasil versus Chile di mana sebuah petasan itu meledak di dekat kiper daripada Chile dan kegiatan itu atau insiden itu sudah akhirnya diketahui oleh masyarakat sehingga Chile pun dinyatakan didiskualifikasi dari Piala Dunia 1990.
Hasil imbang yang didapat oleh Prancis ketika bertanding melawan Siprus membuat mereka tidak lolos ke putaran final dan akhirnya menyerahkan tiketnya kepada Skotlandia yang memiliki jumlah poin lebih banyak. Dan Mesir berhasil lolos pertama kali sejak tahun 1934 dan Uni Emirat Arab berhasil mengamankan tiket mereka ke putaran final sekaligus hanya mendapat 1 kemenangan dan 4 kali hasil imbang. Dan Jerman Barat berhasil keluar sebagai juara setelah di final mereka mengandaskan Argentina dengan skor 1-0. Oke, next kita menuju ke Piala Dunia 1994 ya di Amerika Serikat. Oke. FIFA memilih Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia karena ingin memperkenalkan permainan sepak bola kepada negara di kawasan Amerika. Namun banyak orang yang yang bersifat skeptis karena menganggap bahwa Amerika itu sebetulnya bukan tempatnya untuk menggelar turnamen sepak bola besar. Karena disinyalir bahwa Piala Dunia jika diadakan di Amerika maka akan sepi penonton. Padahal kenyataannya justru berbanding terbalik. Justru Piala Dunia 1994 yang berlangsung di Amerika Serikat itu dihadiri oleh banyak penonton. Itulah mengapa kenapa kok kalau kita menonton olahraga di Amerika itu stadion selalu penuh sesak, full house ya, selalu full house. Inggris, Prancis dan Bulgaria tidak lolos ke putaran final karena mereka kalah di babak kualifikasi, kalah berhadapan dengan Bulgaria. Kolombia berhasil lolos ke putaran final setelah tak terkalahkan di penyisihan grup, bahkan mereka sempat mengalahkan Argentina. Argentina juga memastikan lolos ke putaran final setelah mereka mengalahkan Australia. Dan Nigeria untuk pertama kalinya berhasil lolos ke putaran final menemani Maroko dan Kamerun. Dan sedangkan tingkat dari Asia diambil oleh Korea dan Arab Saudi. Untuk tiket Amerika Utara dan Tengah kembali diwakili oleh Meksiko dan Brasil sendiri akhirnya menjadi juara untuk yang keempat kalinya setelah mengandaskan perlawanan dari Italia di babak final melalui babak adu penalti dengan skor akhir 3-2. Oke, kita lanjut lagi ke Piala Dunia 98 di Prancis ya. Ya, ini menjadi awal di mana diikuti oleh 32 peserta ya, yang masing-masing terbagi dalam 8 grup. Masing-masing grup berisi 4 negara. Kroasia tampil pertama kali di Piala Dunia 98 dan langsung ya berhasil melaju ke babak semifinal sebelum akhirnya kalah berhadapan dengan Prancis. Namun demikian mereka keluar sebagai juara ketiga di Piala Dunia tersebut setelah mengalahkan Belanda. Salah satu momen langkah terjadi pada saat Iran membantai Maldives dengan skor 17-0 di babak kualifikasi ya. Dan dari benua Afrika Selatan melakukan debut pertama kalinya di Piala Dunia 98 yang baru saja menjuarai Piala Afrika 96. Partai final antara Prancis versus Brasil berkesudahan dengan skor
3-0 untuk Prancis. Oke, kita masuk ke Piala Dunia tahun 2002 ya. Berlangsung di Jepang dan Korea Selatan. Prancis hanya mampu berpetualang hingga fase grup dan hanya mengoleksi hasil imbang, sekali hasil imbang dan 2 kali kalah. Argentina juga harus merasakan hal yang sama seperti Prancis. Mereka harus tersingkir di penyisihan grup dan mengoleksi 4 poin, sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Kejutan datang dari Korea Selatan, mereka berhasil melaju hingga partai semifinal sebelum akhirnya dikalahkan oleh Jerman dengan skor 1-0. Dan ketika itu memang Korea Selatan dilatih oleh pelatih asal Belanda yang cukup terkenal bernama Gus Hiddink ya. Sempat melatih beberapa tim elit seperti Chelsea contohnya beberapa tahun lalu. Dalam perebutan juara ketiga, pemain timnas Turki akan syukur mencetak gol pada detik ke-11 ya. Dan ketika itu memang Turki di tahun 2002 berhasil menjadi juara ketiga ya. Dan berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di mana golnya diciptakan oleh Ronaldo Nazario. Saya sudah menciptakan pertanyaan itu tadi di sesi game tadi ya. Oke, kita lanjut lagi di Piala Dunia 2006 di Jerman. Piala Dunia Jerman ya 2006 ini mempersiapkan 12 venue di mana memang Jerman di laga pembukanya berhasil mengalahkan Costa Rica dengan skor 4-2 ketika itu. Dan terungkapnya kasus Calciopoli ya, yaitu apa kasus Calciopoli? Kasus Calciopoli itu merupakan kasus pengaturan skor yang cukup besar ya, yang melibatkan 4 tim dari Serie A, yaitu Juventus, kemudian AC Milan, Lazio, dan Fiorentina ya. Dan akhirnya AC Milan ketika itu langsung dinyatakan turun kasta ke Serie B dan gelar juaranya diberikan untuk tim Inter Milan. Oke. Kemudian Prancis harus bermain susah payah di penyisian grup mengoleksi 5 poin dari 2 kali imbang dan sekali menang. Kemudian laga keras antara Belanda versus Portugal yang menghasilkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Ya, ini sangat brutal sekali sebetulnya pertandingan dan berkesudahan dengan skor 1-0 untuk kemenangan Portugal. Dan Italia mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di semifinal di mana gol diciptakan oleh Fabio Grosso dan Alexander Del Piero ketika itu. Dan juga pada partai final terjadi insiden di mana Zidane itu menanduk kepala dari Materazzi ya, dan membuat Zidane harus di kartu kuning ketika itu, di kartu merah oleh wasit ya. Laga berkesudahan 1-1 hingga masa extra time dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak adu penalti. Sial bagi Prancis, Trezeguet gagal mengeksekusi penalti dan akhirnya kemenangan Italia dipastikan oleh Fabio
Grosso dan Italia pun memastikan diri menjadi juara di Piala Dunia 2006. Ini dia Piala Dunia 2010 Afrika Selatan tentu. Banyak orang berpendapat bahwa Piala Dunia ini menjadi akil balik ya, di mana paling terkenal ya, paling ikonik, paling mudah diingat oleh semua orang karena memang Piala Dunia ini memberikan euforia, memberikan pengalaman, memberikan hiburan yang tentu untuk semua orang tidak bisa dilupakan begitu saja. Oke, Piala Dunia ini diikuti seperti biasa 32 peserta yang terbagi menjadi 8 grup dan masing-masing grupnya terbagi menjadi 4 peserta. Dan 2 terbaik akan maju ke babak 16 besar. Italia, Prancis itu menjadi juru kunci dan gagal lolos ke babak 16 besar. Kalau saya tidak salah ingat itu Prancis berada di grup A, sedangkan untuk Italia itu berada di grup G. Dan ini juga salah satu momen paling ikonik ya. Gol dari Frank Lampard ya itu dianulir wasit karena menurut wasit bola tersebut belum melewati garis gawang. Dan inilah yang menjadi akil balik ya, akil balik. FIFA akhirnya menciptakan goal line teknologi untuk membantu memastikan apakah gol itu sah, dalam artian gol itu benar-benar gol gitu loh. Kemudian isu mengenai bola yang digunakan. Nah, ini ada sedikit masalah dengan bola yang dibuat oleh Adidas ketika itu, kalau saya enggak. Ya, Adidas. Di mana menurut pelatih dari Inggris, menurut Fabio Capello, pelatih dari Italia yang pada saat itu menangani Inggris, bola tersebut bola yang digunakan untuk Piala Dunia itu masanya sangat kecil. Dalam artian bolanya sangat ringan sehingga sulit untuk kiper bisa memastikan kemana arah bola ini akan jatuh. Itulah mengapa kiper Inggris pada saat berhadapan dengan Amerika Serikat itu melakukan blunder yang membuat hasil imbang ketika itu 1-1. Dan kekalahan telak 7-0 ya. Korea Utara berhadapan dengan Portugal itu di babak penyisihan grup G ketika itu, dan Ronaldo menjadi salah satu pemain yang juga turut andil ya menciptakan gol. Kemudian gol tunggal Andres Iniesta pada menit ke-116 itu membuat Spanyol juara untuk pertama kalinya di Piala Dunia tahun 2010. Itulah mengapa Spanyol sebetulnya mengawali tahun dengan cukup bagus ya. Di tahun 2008 mereka mengalahkan Jerman di Euro atas gol dari Torres. Kemudian 2010 mereka berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Belanda lewat gol dari Andres Iniesta. Di tahun 2012 Euro di Polandia dan Ukraina, mereka juga menjadi juara setelah mengalahkan Italia dengan skor 4-0. Jadi itu menurut saya merupakan tahun-tahun emasnya tahun-tahun emasnya Spanyol sebetulnya. Menjadi menurun performanya setelah tahun 2014 karena mereka hanya 1 kali menang ya atas Australia 3-1
dan mereka menempati peringkat ketiga. Karena di tahun 2018 juga mereka hanya sampai ke 16 besar sebelum akhirnya kalah lawan Rusia di adu penalti ketika itu. Jadi Spanyol saya kira lagi membangun lagi fondasi sepak bola mereka. Oke, next kita menuju ke World Cup 2014 di Brasil. Sistemnya sama, diikuti 32 negara yang terbagi 8 grup dan setiap grupnya 4 peserta dan 2 peserta terbaik berhak untuk maju ke babak berikutnya atau babak 16 besar. Gol terbang Van Persie ya, ini juga salah satu momen ikonik ya yang jarang terjadi di Piala Dunia, di mana gol penyama kedudukan yang dilakukan oleh Van Persie itu menyelamatkan Belanda dan memenangkan Belanda dengan skor akhir 5-1. Dan Spanyol pun gagal lolos ke babak berikutnya setelah hanya menempati peringkat 3. Menjadi awal diperkenalkannya teknologi baru bernama goal line technology. Tadi sudah sempat saya singgung ya. Awalnya memang gol dari Frank Lampard ya itu dianulir oleh wasit dan itulah menjadi awalnya perkenalan teknologi baru bernama goal line technology. Dan Costa Rica berhasil melaju ke babak 16 besar setelah mereka mengalahkan 2 tim kuat ya, Italia dengan skor 1-0, kemudian Costa Rica juga mengalahkan Uruguay dengan skor 3-1 dan akhirnya draw dengan Inggris 1-1. Dan kekalahan telak 7-1 Brasil ketika berhadapan dengan Jerman itu berlangsung di semifinal. Dan gol tunggal dari Mario Götze berhasil menangkan Jerman atas Argentina pada menit ke-113 di babak perpanjangan ketika itu. Oke, kita next. Kita menuju ke Piala Dunia 2018 Rusia. Ya, Piala Dunia ini juga sama, diikuti oleh 32 negara. Ya, yang masing-masing yang setiap grupnya itu terdiri atas 34 tim ya, 4 tim dan 2 tim terbaik berhak maju ke babak berikutnya. Jadi kalau kita ingat Rusia sebagai tuan rumah itu satu grup bersama dengan Uruguay, kemudian satu grup bersama dengan Mesir dan Arab Saudi. Di grup B ada Portugal, Spanyol, Maroko ya, dan negaranya Benatia, saya agak lupa. Kemudian grup C ada Prancis, Denmark, Panama, dan Australia. Di grup D ada Argentina, Islandia, kemudian Nigeria, dan Kroasia. Grup E ketika itu diisi oleh Costa Rica, Brasil, ya, Switzerland, dan juga Serbia. Grup F, Jerman, ya, Meksiko, kemudian ada Swedia dan Korea Selatan, Sinteyong. Kemudian di grup G ada Inggris, kemudian Tunisia, Belgia, dan satu lagi saya agak lupa namanya. Dan di grup H ada Polandia, Kolombia, Jepang, dan Senegal. Itu pembagian grup di World Cup 2018. Rusia sebagai tuan rumah berhasil
melaju hingga babak 8 besar. Memang ketika itu, tapi di babak 8 besar mereka kalah berhadapan dengan Kroasia melalui babak adu penalti. Sangat disayangkan memang. Menjadi awal diperkenankannya teknologi baru bernama VAR atau Video Assistant Referee yang membantu pekerjaan wasit dalam urusan menentukan terjadinya pelanggaran atau tidak, misalkan di kotak penalti atau ketika situasi tertentu ya, misalkan ketika wasit tidak melihat kejadian tersebut. Nah, inilah fungsi dari VAR. Namun keputusan finalnya tetap berada di wasit sebagai wasit utama, sebagai pemimpin pertandingan. Jerman gagal lolos ke putaran 16 besar Piala Dunia dan mereka menjadi juru kunci ya setelah kalah 1-0 berhadapan dengan Meksiko. Mereka menang 2-1 berhadapan dengan Swedia dan mereka kalah 2-0 berhadapan dengan Korea Selatan. Dan Prancis menjadi juara Piala Dunia untuk kedua kalinya di tahun 2018 ya. Setelah mereka mengalahkan Kroasia 4-2 di partai final. Yaitu golnya diciptakan oleh Mario Mandzukic, gol bunuh diri, kemudian Paul Pogba, Kylian Mbappe, dan Anthony Griezmann ya. Sedangkan gol dari Kroasia diciptakan oleh Ivan Perisic dan Mario Mandzukic. Oke, kita lanjut ke ini ya. Ini menjadi Piala Dunia edisi terbaru yang akan segera berlangsung ya pada tanggal 18 November hingga 21 November hingga 18 Desember 2022 yang diikuti oleh 32 negara dan sistemnya sama. Kemudian Italia tidak lolos ke putaran final ya. Ini 2 kali berturut-turut. 3 kali ya. 2 kali, sorry. 2 kali. 2018 mereka tidak lolos, 2021 mereka tidak lolos. Ini harus ada perbaikan di sistem dari sepak bola Italia karena menurut saya Italia kenapa bisa tidak lolos karena memberikan begitu banyak ruang untuk pemain yang sudah memasuki masa akhir sebagai pemain sepak bola untuk tampil di liga mereka. Jadi harus ada perubahan supaya Italia ke depan bisa meramaikan Piala Dunia berikutnya mungkin di tahun 2026. Mereka kalah 1-0 berhadapan dengan Makedonia Utara. Kemudian tadi sudah saya singgung 21 November hingga 18 Desember menjadi tanggal berlangsungnya pertandingan. Dan Entek Group seperti Indosiar, SCTV dan juga O-Channel akan menayangkan secara resmi 64 pertandingan FIFA World Cup Qatar 2022 dan merupakan negara kawasan Asia Timur pertama yang menyelenggarakan Piala Dunia secara resmi tentunya. Dan Kanada berpartisipasi kembali untuk pertama kalinya semenjak tahun 1986. Saya kira cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Halo, apakah ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah berpartisipasi, bergabung untuk mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf kalau penjelasan saya kurang maksimal ataupun juga terlalu panjang. Semoga apa yang saya sampaikan dapat
bermanfaat bagi Anda, terutama penggemar sepak bola. Saya ingin tahu sebagai penutup ini, siapa yang menantikan Piala Dunia Qatar di bulan November? Boleh acungkan tangannya, raise hand. Boleh raise hand yang menantikan Piala Dunia. Oke, hanya ada Kak Budi Dermawan ya, yang lainnya biasa-biasa saja sepertinya ya. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salam olahraga untuk Anda semua. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Sampai jumpa untuk acara book club berikutnya. Namun sebelum keluar, izinkan saya untuk mengirimkan exit form ya, untuk diisi exit formnya. Bentar, saya launchkan dulu. Bentar. Ya, sudah saya attach di sana ya. Apakah sudah bisa diakses? Bisa. Oke. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik tutur kata, tindakan saya yang kurang berkenan di hati Anda semua. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih, Ko. Ya.